Selamat sore kawan-kawan. Di kesempatan sore hari ini saya akan mengulas tentang bagaimana cara membaca skema ataupun board view. Di sini saya menggunakan aplikasi PDF Exchange Viewer. Ini untuk skemanya, tampilannya seperti ini. Sedangkan untuk board view-nya seperti ini. Di sini kebetulan satu buah motherboard itu mempunyai board view juga sekalian mempunyai skema. Jadi saya akan menggabungkan antara dua buah aplikasi ini supaya teman-teman bisa mengerti alur dari distribusi jalur dari satu titik ke titik yang lain antara board view dan skema. Kadang-kadang teman-teman ada yang mudah menggunakan skema dan juga ada yang mudah ketika menggunakan board view. Sebetulnya kalau kita sering memakai board view, sebetulnya hasilnya juga sama, karena pada dasarnya kedua aplikasi ini mempunyai fungsi-fungsi juga yang sama. Oke teman-teman, selamat mengikuti video-video saya, dan jangan lupa di like, di subscribe, juga komen, dan juga di share ke media sosial teman-teman. Oke, selamat mengikuti video-video saya. Mungkin ada saran kritik bisa tulis di kolom komentar. Jalur-jalur yang bisa kita lihat seperti ini. Sedangkan untuk board view adalah mewakili dari bentuk motherboardnya. Ini kalau board view-nya. Oke, langsung saja kita masuk ke skematik dulu. Misalkan kita masuk ke PU1 ya, PU1. Dan di board view kita buka, coba kita cari PU1, kita ketik di bagian part ini PU1, kita enter. Berarti PU1 letaknya di sini. Ini bentuk motherboardnya seperti ini. Nah, PU1 ini. Terus di sini kan ada letak kaki 1, 2 sampai 20. Sedangkan di skematik bentuknya seperti ini. Terus coba kita ketik, misalkan di kaki 1 ini arahnya kemana. Ini kalau kita menggunakan skematik bisa langsung kita copy, tapi tidak semua motherboard itu bisa fasilitas untuk kopinya ada. Kayak ini kan tidak ada. Coba kita ketik di pencarian di sini, sebelah sini. Kita ketik 24707 ACN ACN. Di sini di tabel menunjukkan berarti jalurnya menuju ke resistor berapa ini, PR169. Lalu kita samakan dengan yang ada di board view. Tadi kita ketik di kaki 1 ya, kaki 1. Tadi di sini kita mengetiknya di sini. Arahnya kemana saja? Kalau di skema berarti yang ada tanda titik ini terhubung, berarti kaki 1 itu terhubung di PC8, terus PR161. Coba kita samakan dengan yang di board view. Kaki 1 terhubung di PC8. Tadi di sini juga PC8 kan.
Nah ini BC8 nya, BC8 lalu masuk lagi ke mana tadi, coba kita lihat di bagian di net baru kita tahu. Berarti BC8, BC100, ini tadi BC100 nya mana, oh iya ini BC100, terus PR161, PR161, oh berarti dibalik skema dibalik motherboardnya nanti kalau kawan-kawan pas menemui kode boardnya ini, kode boardnya ZKSR RevF ya, berarti di bagian di baliknya motherboard yang sebelah berarti. Dan misalkan lagi di A garis miring DC ya, A garis miring DC crash, kita enter. Oh D garis miring C, D garis miring C, kita enter. Berarti masuknya ke bagian EC. Berarti di sini berarti pertemuan dari jalur DC berarti masuk ke kaki 25 yang ada di IC EC, masuk lagi di PR11. Coba kita cari di board view, kita ketik PR11 misalkan. PR11 enter. Tadi di sini PR11 yang satu masuk ke PG1, yang satu masuk ke EC, sama ndak? Coba kita langsung cari PC, berarti sama yang tadi. Berarti IC itu dibaliknya rangkaian ini, kita ketik top. Tadi di kaki 25 kita samakan kaki 25. Coba kita lihat ini kaki 25 kan, kaki 25. Coba kita lihat, nah ini berarti misalkan teman-teman membuka board view, terus kita ini kaki ini terhubung ke mana saja, misalkan seperti itu. Pasti ini tadi, ini nanti ditandai, ini ada tanda merah, berarti kita tadi mengetik itu kaki 25 itu masuk kemana saja. Kita lihat net, berarti masuknya di KPR 11. Nah ini terhubung di sini, test pointnya di sini. Misalkan kita PR1, PG1 P3 nya kemana, bisa kita lihat. Berarti PG1 ini kaki 3 terhubung dengan kaki 2. Terus misalkan kaki 1 terhubung kemana saja, kaki 1 terhubung ke ini. Terus berarti ada berapa komponen yang terhubung, PC5, PD5, PD6, PD1, PG30. Berarti PG30 ini ya MOSFET. Kalau seperti ini berarti satu komponen. Ini terhubung ke PG30, PR8 dan PR19. Coba kita lihat di skema, kita copy saja daripada kita ngetik. Misalkan tadi PR8, copy. Coba nanti kita paste di bagian skema. Kita cari di sini, kita enter. Nah, berarti ini masuknya di sini PR8. Tadi masuk PG1, berarti kesimpulannya PG1 tadi masuk di terhubung juga ke jalur PR8, dan kaki 23 yang tadi itu terhubung. Coba kita kembali PG1, kaki 23 terhubung. Nah ini, sedangkan di bagian net, di net sebelah kiri ini, sebelah kanan hanya terhubung ke 2 titik.
Kita lihat skema lagi, terhubung hanya di 2 titik, 2 dan 3. Terus kaki 6 masuk di PQ berapa ini, 30 ya. PQ6 masuk ke kaki 30. Coba kita lihat kaki PQ berapa, PQ 30, berarti hanya masuk di bagian gate ini, kaki 1, 2, 3, 4. Kalau di skema seperti ini, masuk di kaki 4, 1, 2, 3, 4 ini kakinya terhubung, 1, 2, 3 terhubung, 4 gate masuk di kaki 6. Sementara gate nya dari PQ1 5 masuk ke DC masuk di kaki 25, dan kaki 5 di PQ1 juga masuk di PQ3. Kita lihat di bagian board view, PQ1 kaki 5 misalkan seperti itu. PQ1 di PQ1 tadi ada di sini, PQ1 kaki nomor 5 ini masuknya di tadi di PQ3, maksudnya kaki PQ3. Coba kita cek PQ3. Masuk di kaki 3, PQ3 pin nomor 2. Coba kita lihat di skema pin nomor 2, dan begitu seterusnya. Dan untuk membaca, misalkan untuk membaca datasheet, nanti kita bahas di bagian selanjutnya. Untuk sekarang masih di pembahasan cara membaca skema dan board view, pada dasarnya sama. Kalau di skema kita menggunakan skematik, kita lebih mudah karena kita bisa langsung melihat letak komponennya. Misalkan kaki 5 nya ini, kaki 5 terhubung ke PQ4. Tapi untuk board view bentuknya seperti ini. Dan kita lanjutkan lagi, misalkan di sini 3 pol BPCU masuknya sebagai pull up dari kaki 11, 3 dan 10 dengan 3 buah transistor, 3 buah resistor, maaf. Dan hal seperti ini untuk pencariannya seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Oke teman-teman, misalkan teman-teman kurang jelas, Anda bisa isi di kolom komentar. Oke, terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita bisa berkah di hari ini ya. Dan like, komen, subscribe saya tunggu, dan juga masukannya. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.